السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حياك الله وبياك. كيف الأمور في السعودية؟ كيف الجو في السعودية؟ الجو بارد والأمور تمشي كما هي الحمد لله. الحمد لله تمام. طيب إذا نبدأ الآن يا أستاذ. Nah, jadi para peserta sekalian, kelas akan kita mulai sekarang. Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan, bisa langsung bertanya, baik itu menulis pertanyaan di kolom komentar, dan diperbolehkan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan suara. Kami izinkan untuk membuka mikrofon di saat dars sedang berlangsung. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan konsultasi fiqh, silahkan untuk mengirim pertanyaannya ke admin. Dan kami informasikan juga bahwasanya sekarang kelas nasaih di bahasa Arab juga telah kita mulai. Ada 20 kelas yang pada bulan ini berjalan, alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman yang ingin join dan bergabung, insyaallah kelas masih terbuka untuk teman-teman semua. Hafizakumullah jami'an, barakallahu fikum, as'adallah hayatakum. Untuk Fadlatul Ustaz Sabri hafizahullah ta'ala dipersilahkan dengan segala hormat. Tafadhal ya Ustazana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wa man wafa wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Di antara dua nikmatnya yang patut kita syukuri sebelum yang lainnya ialah nikmat keimanan dan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada siapapun pengikut beliau hingga hari kiamat kala. Ikhwati fillah azakumullah jami'an. Sebelum kita memulai, tentunya sebagai muqaddimah, ana berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semua agar kita terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepadamu. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembahnya, ialah sebagaimana yang Allah inginkan dari kita, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Tentunya untuk beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas apa yang Allah inginkan, kita butuh pada ilmu. Maka menuntut ilmu itu lebih wajib, ya, ialah awalan, sesuatu yang paling pertama yang diwajibkan kepada seorang hamba ialah menuntut ilmu bagaimana caranya beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menambah semangat kita, mungkin kita di antara kita ada yang menganggap kebaikan itu ada pada kelapangan duniawinya. Allah berikan harta yang melimpah, rezeki yang luas. Ya, ada di antara kita yang menganggap bahwasanya kebaikan yang Allah berikan itu berada pada fisik yang indah, ketampanan maupun kecantikan. Namun semua itu bukanlah sebagai standar kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Namun Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan untuknya, maka indikasinya ialah yufaqihu fiddin, maka orang tersebut akan paham urusan agamanya, pintar dalam urusan agamanya, dia mengerti urusan agamanya, dia mengerti perkara-perkara agamanya. Sehingga standar kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba bukanlah kekayaannya maupun ketampanannya, meskipun itu bisa jadi sebuah kebaikan ataupun sebuah keburukan. Namun sebagai standar, dikatakan seseorang Allah telah menginginkan kebaikan untuknya, standarnya ialah dia paham urusan agama. Artinya, jika ada orang yang sangat kaya luar biasa,
namun dia tidak mengerti tentang agamanya sedikit pun, maka itulah tanda keburukan, bukan tanda kebaikan. Jika ada orang yang sangat tampan maupun sangat cantik, kemudian dia tidak paham urusan agamanya, maka itu tanda keburukan, bukanlah tanda kebaikan. Sedangkan jika seandainya memang ada orang yang kaya, cantik maupun tampan, dan dia paham urusan agamanya, maka itu khairai dunia wal akhirah, maka itu kebaikan dunia dan akhirat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman agama kita, sehingga dengannya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ikhwati fillah azakumullah jami'an, kita akan coba bukakan layar. Layar terlihat? Sudah terlihat layarnya? Terlihat sudah. Sudah terlihat Ustaz. Sudah. Baik. Kemudian ulangi ya, jika memang dalam penyampaian misalkan ada suara terputus karena mungkin jaringan atau terlalu cepat, maka mohon diingatkan, karena terkadang kita terbawa emosi karena saking pembahasannya agak menarik sehingga kita berbicara terlalu cepat, atau nanti misalkan jika ada pertanyaan, jika dituliskan maka Anda tidak bisa membaca. Jadi tolong kalau ada yang tahu silakan membaca pertanyaan yang ditulis, atau bisa misalkan langsung bertanya dengan membuka mikrofonnya. Namun jika tidak ada yang ingin bertanya ataupun tidak ada yang ingin disampaikan, mohon mikrofonnya ditutup untuk kenyamanan kita semua. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin kita sedikit ulangi ya. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwasanya fikih itu secara umum ada 4 hal pokok dalam ilmu fikih. Yang pertama, bagaimana urusan hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya, dengan Tuhan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ibadah. Kemudian setelah ibadah ada hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam urusan maliyah, harta mereka, yang disebut dengan fikih muamalat. Kemudian setelahnya ada hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam urusan berumah tangga yang disebut dengan fikul usrah. Kemudian berikutnya bagaimana urusan manusia dengan manusia yang lainnya dalam urusan keadilan maupun sebuah kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada hamba yang lainnya, apa hukuman yang dia dapatkan, dan seterusnya yang dibahas dalam fikih jinayat, qadha maupun jihad nantinya. Maka ketika kita mengetahui kewajiban seorang hamba, yang pertama ialah bagaimana dia berhubungan dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mereka membahas ibadah-ibadah yang paling utama yang disebut dengan rukun Islam, selain rukun Islam yang pertama yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, karena itu masuk dalam bab tauhid. Sehingga para ulama akan membahas tentang bagaimana seseorang itu mendirikan sholat dengan cara yang benar. Dan kita pernah katakan bahwasanya bahwasanya sholat itu tidak dikatakan benar ataupun sah, melainkan dipenuhi syarat-syaratnya. Ibarat sholat merupakan sebuah rumah, kemudian syaratnya ialah pintu untuk masuk ke rumah. Maka seseorang tidak mungkin bisa berada di dalam rumah melainkan mengetahui cara membuka pintu dan cara masuk lewat pintu tersebut. Sehingga di antara syarat tersebut ialah thaharah. Karena salat seseorang, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, kata Rasulullah atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Sehingga munasiblah, cocoklah para ulama membahas ada. Oke, kita. Ya, sampai kelakilan nih. Kelakilan. Baik. Maka kita katakan tadi, maka para ulama
membahas bab pertama dalam kitab fikih mereka ialah bab taharah, tata cara bersuci, dan bersuci tidak lepas dari 3 hal, ya. Dari 2 hal, daripada hadas maupun najis, dan kita telah membahas perbedaan antara kedua hal tersebut, antara najis dan hadas. Kemudian karena bersuci itu tidak terlepas dari 3 benda yang dipakai untuk bersuci, baik itu air, tanah maupun batu, sehingga pembahasan para ulama ketika mereka membahas tentang bab taharah, mereka akan membahas yang pertama ialah tentang air, pembahasan tentang air. Baik, mungkin kita telah membuat kesimpulan ya sebelum kita membaca di matan. Kesimpulan tentang bab air. Mohon maaf jika tulisannya kurang bagus ya. Baik, kita akan membahas masalah air dan pembagian air menurut para fuqaha, para ulama kita. Air secara umum itu dibagi menjadi 3. Ya, ada 3 jenis air berdasarkan kesucian maupun tidak sucinya. Ada yang pertama namanya air tahur. Ya, kemudian ada yang kedua air yang, atau kita langsung Indonesiakan saja. Ada air suci zatnya dan menyucikan yang lainnya. Dia itu suci pada dirinya sendiri dan juga dapat menyucikan benda-benda yang lain. Ya, ada yang kedua namanya air suci pada zatnya suci, namun dia tapi tidak menyucikan. Dia tidak dapat menyucikan benda-benda yang lain. Kemudian ada yang ketiga namanya air najis. Artinya dia itu bernajis zatnya dan tentunya dia tidak dapat menyucikan benda yang lain karena dia sendiri pun berupa air yang bernajis. Baik, berangkat dari sini, maka kita mengetahui bahwasanya air yang pertama yang dimaksud tadi disebut dengan air tahur. Ya, air tahur kita katakan ialah air yang suci zatnya dan dapat menyucikan benda yang lain. Sehingga para ulama menyebutkan di antara pengertian air tahur ialah ma utliqa alaihi ismul ma'i bila qaidin lazim. Ialah air ataupun yang disebut dengan air yang tahur ini ialah air yang dinamakan air tanpa adanya ikatan yang lazim. Jadi keluar maksud daripada pengertian di sini, yang disebut dengan air tahur yang pertama ialah sesuatu yang disebut dengan air tanpa ada ikatan atau air mutlak. Bagaimana? Misalkan kita katakan air putih. Air putih, jika seandainya seseorang itu menyebut dengan kalimat air, apakah dipahami itu sebagai air putih atau tidak? Tidak. Bagaimana tidak? Misalkan ada seseorang mengatakan saya minta air, itu maksudnya apa? Ini perutnya juga sampai ke putih. Air Air putih. 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 Yes, sehingga kita katakan tadi ya, air ini, air mutlak atau air yang tahur ini yang pertama ialah air yang tidak disifati dengan suatu sifat tertentu. Misalkan namanya air. Maka ketika disebut air dan orang secara umum mereka paham yang dimaksud ialah air, baik itu air dari sungai kah atau air dari sumur kah, intinya namanya itu adalah air, maka itu dinamakan sebagai air yang tahur. Ya, disebut dengan nama air. Atau yang kedua, yutlaqu alaihi ismun ma biqaidin munfak. Dia disebut dengan air yang ditambah dengan sifat tertentu
namun sifat tersebut itu tidak lazim, tidak harus ada. Misalkan kita sebut air sumur, orang akan paham itu air sumur. Tapi ketika disebut nama air saja, orang juga bisa memahami. Misalkan ketika kita datang kepada seseorang yang menjual air putih dan air kelapa, ya, maka kita akan mengatakan, "Mas, saya ingin beli air." Maka yang dia pahami pasti maksudnya adalah air putih. Namun ketika kita ingin membeli air kelapa, tidak boleh kita katakan air saja, karena seseorang tidak akan paham. Namun harus kita katakan, "Saya ingin beli air kelapa." Begitu pula misalkan kita datang ke sebuah kafe, kita ingin membeli, "Mas, saya pesan air." Pasti dia pahami ialah air putih, meskipun tidak disebut kalimat putihnya, atau tidak disebut kalimat sumurnya, atau tidak disebut kalimat air hujannya. Dia akan paham itu sebagai air yang kita maksud. Namun ketika kita ingin membeli kopi, air kopi, maka kita tidak boleh mengatakan air saja, tapi harus disebut air kopi. Ya. Maka yang kita maksud sebagai dengan air tohur, air yang dapat suci lagi menyucikan itu ialah air yang disebut dengan kalimat air saja, atau air yang dia itu memiliki sifat tertentu, tapi sifatnya tidak lazim, boleh disebut ataupun tidak. Misalkan kita katakan tadi, air hujan, atau air putih, atau air sumur, boleh disebut dengan sifatnya, dan boleh pula disebut bukan dengan sifatnya. Ya, secara khulasah, ya, secara kesimpulannya, mungkin ini pengertian yang agak membuat bingung di antara kita. Yang disebut dengan air suci lagi menyucikan ialah kullu ma nazala minas sama'i wa kullu ma yanbu'u minal ardi. Semua air yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Nah, jadi semua air yang turun dari langit maupun air yang keluar dari bumi itu disebut dengan air yang tohur, air yang suci lagi menyucikan. Dipahami ya? Nah, Ustaz. Baik. Kemudian ketika kita memahami air ada yang suci lagi menyucikan atau disebut dengan air yang tohur, maka air tohur pun dibagi menjadi 3. Ya, ada 3 pembagian daripada air yang tohur ini. Yang pertama disebut dengan air tohur, karena kita katakan nanti kalau misalkan suci lagi menyucikan agak panjang ya tulisannya, kita buat tohur saja. Air tohur yang makruh, dia itu suci lagi menyucikan, tapi makruh untuk dipakai. Ini pembagian daripada air yang pertama ya, air tohur tadi. Kita katakan yang pertama air yang tohur atau suci lagi menyucikan. Yang pertama air tohur yang makruh. Yang kedua, atau kita jelaskan satu-satu saja dulu, atau disebut dengan air musyammas. Air musyammas ialah air yang memiliki beberapa syarat sehingga disebut air musyammas. Yang pertama, dia berada di dalam bejana daripada besi, ya, diisi dalam bejana besi. Kemudian terdapat di negeri yang panas. Kemudian dipakai di badan untuk taharah. Kemudian yang keempat syaratnya ialah belum atau masih dalam keadaan panas. Jadi air yang
berada di dalam suatu bejana atau tempat yang terbuat dari besi yang kebetulan berada di bawah terik matahari, di negeri yang panas misalkan, yang derajatnya sampai 40 atau 35 ke atas, ya. Kemudian air tersebut akan dipakai untuk di badan, baik untuk mandi maupun berwudu dalam keadaan masih panas. Ini disebut air musyammas. Dalam mazhab Syafi'i menganggap air ini ialah air yang suci lagi menyucikan, tetapi makruh untuk dipakai. Makruh untuk dipakai karena dikatakan dapat menyebabkan penyakit. Sehingga ketika kita mendapati air dengan kondisi dipanaskan atau berada dalam bejana besi, tempat besi, kemudian tempat tersebut memang panas, kemudian ingin kita pakai untuk berwudu misalkan, dalam keadaan air tersebut belum dingin, masih panas, maka hukumnya boleh dipakai tapi makruh. Ya. Adapun air yang bukan dari bejana besi, plastik misalkan, maka tidak disebut musyammas. Atau dalam bejana besi tapi tempatnya dingin seperti di Bogor misalkan, maka tidak disebut musyammas. Atau airnya dipanaskan dalam bejana besi dan berada di tempat yang panas, namun kita ingin memakainya untuk mencuci pakaian misalkan, maka dikatakan tidak musyammas, ya tidak masalah. Atau airnya dalam bejana besi di negeri yang panas dan kita ingin pakai di badan, namun airnya sudah dingin karena sudah malam misalkan, maka itu tidak disebut musyammas. Pahami ya? Nah, Ustaz, insyaallah. Baik. Yang kedua, ada yang namanya air tahur, air suci lagi menyucikan, ya. Namun dia itu haram. Dia suci lagi menyucikan, tetapi haram untuk dipakai. Ya. Contohnya air curian atau air yang ditujukan untuk diminum. Misalkan seseorang mencuri air sumur atau air-air yang lain yang merupakan air yang tahur, baik yang turun dari langit maupun yang keluar daripada bumi kita katakan tadi, maka air tersebut tetap dikatakan air yang tahur, air yang suci lagi menyucikan, tetapi dia haram untuk dipakai. Misalkan kita katakan seseorang itu mencuri air, kemudian airnya dipakai untuk berwudu, maka wudunya tetap sah karena memakai air yang suci lagi menyucikan, namun dia memiliki dosa karena telah mencuri air. Contoh yang lain kita katakan tadi, al-ma'ul alladhi subbila lisyurb. Mungkin di Indonesia tidak ada ya, tapi di Timur Tengah cukup banyak. Jadi misalkan di samping-samping jalan, antum akan mendapati tempat yang disebut dengan sabil. Sabil itu ialah seperti bangunan kecil ya, yang ataupun kita katakan seperti keran, dan ada gelasnya nanti, dan intinya tempat kecil yang ditujukan untuk orang-orang yang ingin minum. Jadi air tersebut ditujukan untuk minum di samping jalan dan gratis, ya, tidak berbayar. Namun air tersebut ditujukan untuk para musafir atau orang-orang yang dalam perjalanan yang ingin minum di jalan. Sehingga air tersebut apabila dipakai untuk berwudu hukumnya sah karena airnya suci. Namun hukumnya haram karena orang-orang yang membangun sabil tersebut tujuannya ialah untuk orang minum, bukan untuk orang mandi ataupun orang berwudu. Allah Ta'ala alam. Baik. Kemudian yang ketiga, air yang suci dan menyucikan, air yang tahur yang tidak haram maupun tidak makruh. Yang tidak makruh dan tidak haram. Yang tidak makruh dan tidak haram. Dia itu tidak makruh dan tidak haram. Berarti selain yang kita sebutkan tadi, semua air yang turun dari langit maupun yang tumbuh, yang keluar daripada bumi, dan bukan air curian maupun air yang telah dikhususkan untuk diminum. Contohnya kita katakan tadi air hujan dan yang lain-lainnya, maka hukumnya ialah
suci lagi menyucikan, dan tidak makruh maupun tidak haram. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan? Oke, Ustaz. Izin bertanya, Bagaimana? Ustaz. Iya, silakan. Izin bertanya, Ustaz. Untuk pengkhususan di air yang ditujukan untuk diminum, yang tadi dia tohur tapi haram, kalau dia air misalnya air galon atau air kemasan, bagaimana, Ustaz? Baik, air kemasan maupun air galon, ketika kita membeli air tersebut, itu telah menjadi hak siapa? Hak kita. Pembeli. Hak pembeli. Maka hak pembeli itu terserah bagi pembeli untuk menjadikannya sebagai apa, baik dipakai untuk mandi maupun untuk wudhu maupun untuk menyiram tanaman misalkan, ataupun untuk membersihkan mobil, karena itu sudah menjadi hartanya. Artinya itu tidak masuk ke dalam keharaman, namun menjadi haram, bisa jadi menjadi haram dikarenakan sebab-sebab yang lain. Misalkan kita katakan di negeri kita itu orang-orang tidak bisa minum karena memang tidak punya air. Namun kita malah memberi air galon yang cukup banyak, tidak pakai untuk mandi. Itu haram bukan karena kita menggunakan air tersebut, tapi haramnya karena kita menggunakan sesuatu yang orang lain lebih butuh kepada hal tersebut, dan kita menggunakannya pada hal yang tidak perlu kita butuhkan, atau pada hal yang masih bisa digantikan dengan sesuatu yang lain daripada kebutuhan yang lebih layak diberikan kepada orang lain tersebut. Dipahami ya? Jadi air tadi hukumnya ialah tidak haram karena telah menjadi harta si pembeli, mau dipakai untuk apa terserah dia. Namun bisa jadi haram, misalkan kita katakan kita tinggal di negeri yang tidak punya air bersih yang cukup, kita malah membeli air untuk mandi atau untuk berwudu, sedangkan ada air lain yang boleh kita gunakan untuk berwudu, maka lebih layak kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Dari segi situ mungkin bisa menjadi sebuah keharaman. Allah Ta'ala alam. Baik. Itu yang pertama. Ya, silakan. Ustaz, kalau misalnya airnya masih banyak Ustaz dan kepepet begitu Ustaz, apakah masuk masih haram saat di pinggir jalan ada tulisan air untuk diminum, namun airnya banyak dan juga orang-orang di sekitar tidak terlalu membutuhkan Ustaz, apakah itu juga termasuk haram? Baik. Kita katakan hukum dasarnya tadi, ya sesuatu yang misalkan orang telah tujukan untuk keperluan ataupun tujuan tertentu. Misalkan kita katakan di negeri Arab banyak sekali tempat yang disebut sabil yang ditujukan untuk orang-orang yang ingin meminum air bersih di situ. Maka hukum dasarnya kita tidak boleh menggunakannya melainkan apa yang ditujukan oleh orang yang meletakkan sabil tersebut, yaitu untuk minum. Namun ada kalimat yang tadi dikatakan dalam keadaan kepepet. Ya, kepepet berarti mungkin bisa katakan itu dalam keadaan darurat, dan di saat yang sama air tersebut tidak terlalu dibutuhkan karena banyak orang yang punya cukup banyak air ataupun punya sabil-sabil yang lain, tempat untuk minum yang lain. Apakah hukumnya masih sama? Maka kaidah para ulama menyebutkan al-darurah tubihul mahdurat wa darurah tuqaddar biqadariha. Sesuatu yang kepepet atau yang darurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram, dan sesuatu yang darurat tentunya ada kadarnya, ditentukan dengan kadarnya. Misalkan kita katakan memakan babi hukum dasarnya ialah haram, namun dapat menjadi sesuatu yang halal ketika seseorang itu dalam keadaan darurat, dia hampir mati. Apabila tidak makan babi dia akan mati, maka dia boleh makan daging babi tersebut, namun dengan syarat untuk mencegah kematian daripada dirinya saja, bukan sampai kenyang atau bahkan sampai terlalu kenyang sampai muntah-muntah. Itu bukan lagi darurat. Artinya misalkan dia cukup dengan makan 2 potong saja dia bisa berlangsung kehidupannya, maka cukup makan 2 potong, maka terangkat keharaman di situ, sisanya tetap kembali kepada haram. Maka kembali kepada permasalahan kita katakan tadi, hukumnya darurat, maka boleh ketika masih dalam keadaan darurat. Maka dalam keadaan darurat seseorang yang ingin berwudu tidak boleh berlama-lama, tidak perlu berbanyak membuka air. Ya, ketika selesai wudunya, dia ingin wudu kembali misalkan karena panas, bukan wudu untuk kewajiban,
ya karena panas sekali, wah saya ingin tambah wudhu lah, tajdid, memperbarui wudhu karena panas, hukumnya kembali kepada hukum asal, hukumnya ialah haram karena tidak dalam keadaan darurat. Kesimpulan, kita katakan hukum dasarnya ialah haram, namun ketika ada darurat yang mewajibkan kita untuk mengambil air tersebut bukan untuk tujuan aslinya, maka sesuatu yang darurat itu memperbolehkan sesuatu yang haram. Allah Ta'ala alam. Afwan Ustaz, Ya, di ma'un tahurun lakin nahu makruhun isti'maluhu di ma'un yusta'malu fil badan li tahara hal kana la yazalu mutahhirun hal yajuzu lana an nasta'milahu lil wudu. طيب سوف نتكلم في ذلك بعد حين إن شاء الله. Ya, mungkin nanti akan menanyakan tentang air mustakmal, air yang suci lagi menyucikan namun dipakai untuk bersuci. Apakah air tersebut tetap masih dikatakan suci lagi menyucikan ataupun tidak? Ya, ini akan masuk pembahasan kita yang kedua. Baik. Kita lanjutkan. Kita katakan tadi air yang pertama disebut air tohur atau air suci lagi menyucikan. Yang kedua disebut dengan air tohir atau suci namun tidak menyucikan. Baik. Jadi air suci maupun tidak menyucikan atau disebut dengan air tohir ini ada dua pembagiannya. Yang pertama, yaitu air yang tohur, air yang suci lagi menyucikan, ya, namun bercampur. Ini syarat pertama, nanti bisa kita buat seperti sebuah pengertian ya. Jadi ada dua jenis air ini, air yang tohir ini. Yang pertama ialah air yang tohur, dasarnya dia suci lagi menyucikan, namun bercampur. Bercampur dengan apa? Dengan sesuatu yang suci. Ya. Kemudian fataghayyara taghayyuran katsiran. Berubah. Ketika dia bercampur dengan sesuatu yang suci tersebut, maka dia berubah dengan perubahan yang signifikan. Signifikan dengan Baik. Kemudian syarat yang keempat, walam yakun mimma fi maqarrihi wa mamarrih. Berubahnya bukan dengan sesuatu yang berada di tempat dia mengalir. Ya, berubah dengan sesuatu yang bukan di tempat mengalirnya ataupun makornya, tempat dia berdiam. Seperti itu. Baik, kita ulangi. Air yang suci namun tidak menyucikan itu ada dua. Yang pertama ialah air yang tohur, aslinya dia air suci lagi menyucikan, namun dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Kalimat bercampur di sini, maka apa maksud dengan bercampur? Bercampur atau dalam bahasa Arab disebut mukhalaf atau mukhalid ialah tidak bisa dipisahkan lagi. Beda dengan mujawir. Mujawir artinya masih bisa dipisah. Misalkan kita katakan air yang kita punya, air putih
putih misalkan, atau air sumur atau air sungai, kita ambil satu bejana, satu tempat yang berisi air sumur misalkan. Kemudian kita campurkan atau jatuh kepadanya sesuatu yang suci. Misalkan kita katakan jatuhlah pewarna makanan di situ. Pewarna makanan. Maka ketika jatuh pewarna makanan ke dalam air, itu namanya bercampur. Karena tidak bisa kita pisahkan lagi antara warna dengan air tersebut. Itulah yang syarat pertama. Adapun jatuhnya misalkan sesuatu yang masih bisa dipisah, air yang kita bawa misalkan masuk sesuatu yang suci, misalkan masuklah batu ke situ ataupun masuklah pasir ke situ, maka percampuran di sini masih bisa dipisahkan. Arti airnya masih bisa dipisah dengan pasir. Maka ini tidak berlaku. Bukan inilah yang kita maksud. Yang kita maksud ialah bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan lagi, misalkan kita katakan dengan pewarna makanan. Ya. Kemudian berubah dengan perubahan yang signifikan. Dari air yang pertama warnanya jernih berubah menjadi hijau misalkan karena masuk pewarna makanan. Ya. Maka air tersebut disebut dengan air yang tohir, air yang suci, namun tidak menyucikan. Ya, disebut dengan air suci namun tidak menyucikan. Ini syarat yang kita sebutkan. Apabila syarat tidak masuk, maka dia tidak disebut sebagai air tohir, bisa jadi kembali kepada tohur. Misalkan kita katakan tadi, bercampurnya dengan sesuatu yang bisa dipisah, batu ataupun pasir, maka dia kembali kepada hukum asal yaitu tohur, tidak disebut tohir. Atau dia bercampur dengan sesuatu yang tidak suci, bercampur dengan sesuatu yang najis, maka tidak disebut tohir, maka disebut sebagai sesuatu air yang najis. Atau jatuh kepadanya bercampur dengan sesuatu yang tohir, yang suci pula, namun perubahannya tidak signifikan. Misalkan ada air satu ember, kemudian jatuh kepadanya satu sendok tepung misalkan. Tentunya satu sendok tepung tidak dapat mengubah warna air satu ember. Maka hukumnya tetap hukum asal, yaitu hukumnya tohur. Sehingga Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat para sahabat, mereka menyebutkan bahwa Rasulullah SAW kana yatawaddau bi qas'atin bima'in minal qas'ah wa fihi atharu ajin. Jadi Rasulullah SAW itu pernah berwudu dengan suatu bejana yang dipakai untuk mengadoni tepung. Jadi dalam bejana tersebut terdapat bekas daripada adonan ataupun tepung. Namun Rasulullah masih berwudu di situ, menunjukkan bahwasanya jika perubahannya tidak signifikan, maka tidak disebut sebagai air yang suci namun tidak menyucikan, tapi kembali kepada hukum asalnya yaitu hukum air yang tohur. Baik. Syarat keempat, dia itu berubah dengan sesuatu bukan di tempat mengalirnya ataupun makornya. Misalkan kita melihat air di sungai, itu mengalir dan bercampur dengan tanah, bercampur dengan banyak hal sehingga warnanya berubah. Asalnya airnya harusnya warnanya jernih, berubah menjadi kuning ataupun coklat. Apakah dia masih suci atau apakah dia masih tohur ataukah dia berubah menjadi tohir? Ya, jawabannya dia masih tohur karena berubahnya dengan sesuatu di tempat dia mengalir. Atau sebaliknya, misalkan kita katakan di suatu kolam terdapat air yang cukup banyak, kemudian dia berubah karena ada tanah di bawahnya, ataupun karena ada semen di bawahnya, ataupun karena ada tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di bawahnya, sehingga airnya berubah baunya misalkan, atau berubah warnanya, maka tetap disebut sebagai air yang suci lagi menyucikan. Ya, karena dia berubah di sesuatu tempat mengalirnya dan tempat dia terdiam ataupun makornya. Allah Ta'ala alam. Bisa dipahami? Ya Allah. Allah bisa, Ustaz. Baik, itu yang pertama daripada air suci maupun air suci dan tidak menyucikan. Yang kedua disebut dengan air musta'mal. Ada yang memahami? Ada yang pernah dengar air musta'mal?
air musta'mal. Ya. Apa itu air musta'mal? Yang telah dipakai ya Ustaz. Air telah dipakai dalam hal taharah, wudu, Makan. Baik. Air musta'mal ialah air al-mutasaqit, air yang terjatuh ataupun ya, air yang telah dipakai, ya, biar mudah diterjemahkannya. Yang telah dipakai untuk taharah, itu adalah air musta'mal. Misalkan kita katakan di sini ada sebuah ember, dalamnya ada air. Seseorang memakainya untuk berwudu, ya, misalkan kita katakan di tangannya, maka airnya itu menetes ke bawah, ya, menetes ke bawah. Maka inilah yang dinamakan air musta'mal. Dia telah memakainya untuk berwudu. Namun air yang tersisa di bejana, air di sini, ini tidak disebut musta'mal. Ini tidak disebut musta'mal. Tapi ini disebut ma fadula min at-taharah, air fadl, air lebih. Tidak disebut musta'mal. Yang ini bukan musta'mal. Orang Indonesia kebanyakan ketika mereka misalkan menggunakan air dalam gayung, di sini gayung misalkan kita katakan, kemudian air tersebut dipakai untuk berwudu, baik ya, dicelupkan langsung tangannya ataupun tidak, mereka menganggap air yang tersisa di dalam gayung ini sebagai air musta'mal. Maka ini hukumnya bukan musta'mal. Musta'mal ialah air yang telah dipakai untuk berwudu, yang telah menetes daripada anggota tubuh kita. Itulah yang dimakan sebagai air yang musta'mal. Adapun yang masih tersisa di tempat kita mengambil air, itu tidak disebut sebagai air musta'mal. Itu poin pertama. Kemudian air musta'mal itu dibagi dua. Ya, ada musta'mal dalam mengangkat hadas, ya. Satu lagi, musta'mal dalam membersihkan najis. Jadi ketika kita membersihkan najis, air yang telah dipakai juga disebut musta'mal. Ketika kita mengangkat hadas, air yang telah dipakai disebut musta'mal. Kita telah jelaskan, mengangkat hadas itu ada dua caranya, yaitu bagaimana? Bagaimana mengangkat hadas? mandi dan wudu. Mandi dan wudu. Sedangkan membersihkan najis ada tiga caranya, bagaimana? Air, tanah, dan batu, Ustaz. Itu alatnya. Namun kita katakan membersihkan najis itu, yaitu yang pertama, najis mughalladhah 7 kali dengan ya silakan. Yang berat 7 kali dengan tanah, sedangkan yang sedang di siapa namanya? Ya, yang pertama, yang paling berat najis mughalladhah itu dibersihkan 7 kali, ulahunna bit turab, yang pertamanya atau salah satunya dengan tanah. Kalau yang paling ringan itu najisnya anak laki-laki yang masih berumur di bawah 2 tahun yang belum memakan sesuatu melainkan air susu daripada ibunya, maka dibersihkan cukup dengan yurashu alaihi bil ma, dipercikkan air saja. Adapun najis yang mutawassithah, yang pertengahan, itu dibersihkan sampai hilang ainun najasah, sampai hilang najisnya, yang ditandai dengan hilang 3 hal, ya, rihuhu wa ta'muhu wa launuhu, hilangnya warnanya, rasanya maupun baunya. Baik, ala kulli hal, kita katakan pertama tadi, kita pindahkan tadi supaya muat ya. Yang pertama, air musta'mal dalam mengangkat hadas, ya,
dalam membersihkan hadas ataupun mengangkat hadas. Maka disebut air musta'mal ketika dia mengangkat hadas, ini jenis musta'mal yang pertama. Syaratnya ialah airnya air sedikit. Apa maksud sedikit? Di bawah kullatain, di bawah 2 kulah. Ya, 1 kulah ini atau 2 kulah ini para ulama berselisih pendapat ya. Ada yang mengatakan 200 liter, ada yang mengatakan 216 liter, ada yang mengatakan 193 liter. Namun ala kulli hal, katakanlah misalkan di bawah 2 kulah itu berarti 216 liter. Atau secara bentuk 1 dhira' wa rubu' muka'ab. Jadi 1,25 hasta. Tahu hasta kan? Hasta misalkan kita katakan ini jari tangan seseorang, ini jari-jarinya sampai ke sikut, ini siku. Kemudian di sini nanti ada sambungan lagi bagian bisepnya. Maka dari tangan sampai sikut ini namanya hasta. Maka disebut dengan 2 kulah, itu ialah 1,25 atau 1/4 hasta secara luas volume ya, pangkat 3 kita katakan, atau muka'ab. Jadi ke bawahnya 1,25 hasta, ya lebarnya juga 1,25 hasta, tingginya juga 1,25 hasta. Itu pandangan para ulama Syafi'iyah ketika mereka mengatakan apa maksud daripada 2 kulah. Jadi syarat pertama disebut sebagai air yang musta'mal itu harus air yang sedikit di bawah 2 kulah. Ya. Artinya jika airnya banyak, misalkan seseorang itu berwudu di air sungai atau di air kolam yang cukup besar, airnya jatuh lagi ke dalam kolam, maka tidak disebut air musta'mal karena airnya banyak. Ataupun kita katakan ketika seseorang itu berwudu, jumlahnya ada 100 orang, semua air yang telah dipakai untuk berwudu dikumpulkan kembali di dalam suatu tempat. Ketika berkumpul ternyata lebih daripada 2 kulah, maka air yang berkumpul tadi tidak disebut musta'mal, namun kembali kepada hukum asal, yaitu air yang suci lagi menyucikan. Kemudian syarat yang kedua, fi fardhi taharah, untuk yang dipakai untuk taharah wajib. Ya, taharah wajib. Apa misal taharah wajib? Apa misal taharah wajib? Kita katakan misalkan mandi wajib atau cucian pertama pada wudu, atau ya misalkan kita katakan mandi wajib atau cucian pertama pada berwudu. Karena ketika seseorang berwudu mencuci 2-3 kali itu hukumnya sunnah. Yang wajib hanyalah mencuci pertama saja. Cucian pertama itu yang wajib. Ya, adapun cucian kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Sehingga baru disebut musta'mal apabila dipakai kepada taharah yang wajib. Adapun untuk taharah sunnah, kita katakan tadi, misalkan seseorang dia mencuci sampai 2 atau 3 kali, maka air cucian kedua dan ketiga tidak disebut musta'mal. Atau seseorang mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat hukumnya sunnah, maka bekas mandinya hari Jumat itu tidak disebut sebagai air musta'mal karena tidak dipakai pada taharah yang wajib. Kemudian syarat yang ketiga, an yanfasila 'anil 'udwi, telah berpisah dari tubuh. Ya. Adapun apabila ia tidak berpisah, maka tidak disebut air musta'mal. Misalkan seseorang ketika dia mengambil air untuk berwudu dengan tangannya, kemudian dia mencuci tangannya.
mencuci tangan sampai sikut misalkan, dan airnya masih berada di anggota tubuhnya, maka dia boleh mengambilnya dan dipakai untuk mencuci tangan yang lain, di antara salah satu pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i, karena belum terpisah daripada tubuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bahkan kalau kita lihat sebagian besar mazhab yang lain, seperti Zahiri dan beberapa pendapat sahabat Ibnu Umar, mereka mengatakan air musta'mal itu tidak ada. Sehingga di antara hujjah mereka Allah mengatakan anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kalimat tahur itu ala wazni fa'ul. Fa'ul artinya sesuatu yang apabila diulang-ulang, sehingga bermakna air tersebut apabila dipakai untuk bersuci berulang-ulang kali masih boleh, sehingga mereka mengatakan air musta'mal itu tidak ada. Dan juga ada hadis yang lain, misalkan para sahabat radhiyallahu taala anhum disebutkan dalam hadis Bilal bin Rabah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, kemudian Rasulullah keluar atau Bilal keluar membawa sisa air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua para sahabat itu tabarruk mengambil air sisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faminna ilin wa nadhihin, dan di antara mereka ada yang dapat air langsung dari bekas tempatnya Rasulullah, dan di antara mereka yang tidak dapat, mereka mengambil air di tubuh saudara-saudara mereka. Misalkan sahabat si A, dia mendapatkan air dipakai untuk membasuh mukanya. Sahabat yang nggak dapat, dia ambil bekas air di muka sahabat yang lain untuk dia pakai untuk berwudu juga. Sehingga mazhab yang lain mengatakan air musta'mal itu tidak ada dalam Islam. Namun kita katakan dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan air musta'mal itu ada, dengan syarat tadi airnya sedikit, kemudian untuk taharah wajib, dan telah berpisah dari anggota tubuh. Bisa dipahami? Insyaallah. Ini musta'mal yang dipakai untuk mengangkat hadas. Baik. Kemudian kedua atau bagian kedua daripada air musta'mal dalam mengangkat najis. Ya. Air yang dipakai untuk mengangkat najis disebut musta'mal. Apakah dia hukumnya suci atau tidak? Kita katakan tadi, musta'mal dalam mengangkat hadas itu hukumnya suci, namun tidak menyucikan. Artinya boleh dipakai untuk diminum, namun tidak boleh dipakai untuk berwudu ataupun melakukan taharah yang lainnya menurut mazhab Syafi'i. Maka musta'mal dalam mengangkat najis itu dikatakan suci, namun tidak menyucikan dengan beberapa syarat, dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, dialirkan di atas najis. Jadi seseorang yang di pakaiannya ada najis misalkan, maka dia mengambil air kemudian mengalirkan ke atas najis yang terletak di pakaiannya. Itu syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, airnya sedikit. Apa itu sedikit? Kita katakan di bawah 2 kulah. Kemudian dia itu lam yataghayyar, belum berubah atau tidak berubah. Kemudian tidak bertambah. Yang kelima, telah suci tempat yang bernajis. Misalkan kita katakan tadi pakaian kita itu bernajis, maka ketika kita siram airnya itu sedikit di bawah 2 kulah, kemudian airnya tidak berubah, artinya rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, dan warnanya tidak berubah, kemudian juga tidak bertambah. Misalkan air pertama itu 1 gayung, ketika kita selesai untuk memakai, disiram di pakaian yang terkena najis, kemudian bertambah karena bertambah dengan najis tersebut, maka itu tidak dikatakan suci, tapi dia sudah berubah menjadi najis karena telah berubah. Namun ketika dia tidak bertambah,
jumlahnya masih sama atau sedikit atau lebih sedikit, dan tempat atau pakaian kita tadi telah suci, maka dia hukumnya ialah suci namun tidak menyucikan. Kita katakan misalkan seseorang pakaiannya terkena najis ya, misalkan najis di sini. Kemudian dia ambil satu gayung untuk disiramkan ke pakaian yang terkena najis, dan di bawahnya dia letakkan tempat. Misalkan jika air itu jatuh ke sini, ia ingin melihat bagaimana keadaan air setelah dipakai untuk membersihkan najis yang berada di pakaiannya. Maka ketika air digalirkan ke atas najis ini, kemudian air ini sedikit di bawah 2 kulah, ketika jatuh ke bawah ternyata airnya tidak berubah, masih sama, tidak berubah warna, rasa maupun baunya. Kemudian jumlahnya tidak bertambah, masih sama seperti jumlah yang digayung di atas atau lebih sedikit. Ya, tidak bertambah, karena kalau bertambah artinya telah bertambah dengan volume najis. Kemudian setelah disiram, pakaiannya telah bersih daripada najis. Maka hukum air di sini ialah suci namun tidak menyucikan atau mustakmal. Jika syaratnya tidak dipenuhi, misalkan bukan air yang dialirkan ke najis, tapi najis yang jatuh ke air, ada air satu gayung di sini, kemudian ada najis jatuh ke dalamnya. Dalam mazhab Syafi'i itu langsung airnya berubah menjadi air yang bernajis, karena dia air yang sedikit. Air yang sedikit itu langsung berubah dengan jatuhnya najis ke atasnya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Kemudian misalkan kita katakan syarat kedua itu harus sedikit airnya. Jika airnya 2 kulah, air dipakai 2 kulah, ya, maka itu tidak berubah, tidak mengubah hukumnya, kecuali dia berubah rasa, warna maupun baunya. Jadi hukumnya masih suci lagi menyucikan. Ya. Atau kita katakan dari syarat berikutnya tidak berubah. Jika seandainya air yang jatuh ke sini ternyata berubah baunya, maka dia dikatakan sebagai air yang bernajis. Atau kita katakan tadi tidak bertambah, maka ketika airnya bertambah disebut dengan air najis. Atau ketika dia telah dicuci pakaian yang terkena najis, pakaiannya masih tetap kotor dengan najis, maka hukum airnya tetap juga bernajis. Seperti itu. Allah Ta'ala alam. Bisa dipahami? Anak kira tadi akan selesai dalam 30 menit, ternyata hampir 1 jam kita di sini. Tidak mengapa. Baik, insyaallah. Baik. Kita katakan tadi air yang pertama suci lagi menyucikan, kedua suci namun tidak menyucikan, yang ketiga ialah air najis. Air najis dalam mazhab Syafi'i itu dibedakan antara air sedikit dan air banyak. Kita katakan sedikit maknanya di bawah 2 kulah, banyak artinya 2 kulah ke atas. Air yang sedikit itu hukumnya langsung najis, ya, sekedar terkena najis. Jadi dia hukumnya berubah langsung menjadi najis, hanya sekedar terkena najis. Misalkan air 1 ember jatuh najis ke situ, maka otomatis airnya berubah menjadi najis dalam mazhab Asy-Syafi'i. Adapun air banyak disebut najis, ya, apabila terkena najis disebut dia bernajis atau air yang najis, dengan syarat dia itu berubah rasa, ya, berubah warna maupun berubah baunya. Dan apabila baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, ataupun warnanya tidak berubah pada air banyak dengan jatuhnya najis ke situ, maka tidak disebut air najis, namun kembali kepada hukum asal, yaitu air masih suci lagi menyucikan. Ya. Sehingga dalam mazhab Syafi'i memakai hadis, "Idza kana al-ma'u qullataini falam yahmil khabath." Apabila air itu 2 kulah, maka sungguh dia tidak dapat membawa najis, kecuali apabila rasa, warna maupun baunya berubah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam mazhab Malik dan sebagian besar ulama yang lain mengatakan
air itu tidak dibedakan, baik ia sedikit maupun banyak. Artinya air yang sedikit yang jatuh najis ke dalamnya maupun air banyak yang jatuh najis ke dalamnya tetap disebut air yang suci lagi menyucikan, tidak berubah menjadi air najis selama rasa, warna dan baunya tidak berubah. Seperti itu. Ya, mereka menggunakan hadis Rasulullah SAW mengatakan al-ma'u tuhurun la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihi aw ta'mihi wa launih. Air itu suci lagi menyucikan, tidak ada yang dapat mengambil kesuciannya kecuali apabila telah berubah warna, rasa maupun baunya. Allah Ta'ala alam. Pendapat Imam Syafi'i ini mungkin agak sedikit berat ya bagi kita, karena kita ketika menggunakan air yang sedikit atau air kita cuma sedikit, jatuh najis saja ke situ, hanya sekedar jatuh saja langsung berubah menjadi najis. Ya, sedangkan menurut mazhab yang lain, air tersebut masih boleh digunakan selama tidak berubah warna, rasa maupun baunya. Jadi pendapat mazhab yang lain dalam bagian ini lebih mudah. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, waditu an yakuna madhhab Syafi'i kal Malik fil hada. Aku berharap seandainya madhab Syafi'i itu seperti madhab Malik dalam perkara ini, yaitu air tidak berubah menjadi najis melainkan apabila berubah rasa, warna maupun baunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa dipahami? Ustaz. Iya, silakan. Misalkan kita menaruh air 1 ember di luar rumah, lalu ada seekor anjing minum di ember tersebut, lalu kita tidak tahu Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah air tersebut jadi najis Ustaz? Recording in progress. Baik, bagaimana pertanyaan tadi? Misalkan kita menaruh air di depan rumah 1 ember, lalu ada seekor anjing minum air tersebut Ustadz. Namun kita tidak tahu apakah misalkan kita pakai berwudu jadi najis Ustadz? Baik, kita meletakkan air di luar ruangan ataupun di dalam ember, kemudian air tersebut diminum oleh anjing. Apakah kita masih berwudu atau boleh berwudu dengannya dalam keadaan kita tidak tahu? Maka hukum bagi seseorang yang tidak tahu tentang keadaan sesuatu, maka seperti tidak terjadi sesuatu itu. Itu kaidah yang harus dipahami. Misalkan kita melaksanakan sesuatu, namun sesuatu tersebut pada dasarnya menghalangi ataupun melangkahi syariat kita dalam keadaan kita tidak tahu. Misalkan kita katakan seseorang sholat, itu harus diantara syaratnya suci pakaian dan tempatnya daripada najis. Ya, namun ketika kita sholat dalam keadaan berkeyakinan pakaian kita suci daripada najis, ya kita langsung sholat. Ternyata pakaian kita, ya qadarullah, dalam keadaan ada najis yang tertempel di situ dalam keadaan kita tidak tahu, maka sholatnya tetap sah. Maka begitu pula dalam permasalahan ini, selama kita tidak tahu air tersebut dipakai untuk atau dipakai minum oleh anjing, selama kita tidak tahu maka kita masih boleh berwudu dengannya, karena ahkam itu dibina di atas ilmu. Hukum-hukum Islam itu dibangun di atas ilmu. Apabila ilmunya tidak ada, maka hukumnya pun tidak berlaku. Namun bedakan antara tidak tahu dengan tidak mau tahu, itu hal yang berbeda ya. Tidak tahu dengan tidak mau tahu. Artinya apabila kita ingin berwudu, hendaknya kita mengecek dulu, ya. Misalkan kita tinggal di tempat yang jarang ada anjing, maka mustahil ataupun kemungkinannya kecil air kita diminum oleh anjing. Namun apabila kita tinggal di kompleks yang memang anjingnya cukup banyak, misalkan, namun kita sengaja di situ meletakkan airnya di luar rumah, maka itu menjadi tempat yang dicurigakan. Pasti kebanyakannya airnya akan diminum oleh anjing. Maka jangan pakai.
Namun kembali kepada hukum asal, misalkan kita benar-benar tidak tahu dan kemungkinan anjing yang minum itu sangat sedikit, maka tidak ketahuan kita itu tidak menjadi masalah, ya. Maka kita boleh menggunakan air tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ada pertanyaan lain? Ada Ustaz. Silakan. Misalnya nih Ustaz, dalam hal mencuci baju, biasanya kan kebanyakan orang nyuci baju, bajunya dulu, setelah itu air beserta deterjen langsung. Apakah, pertanyaannya Ustaz, apakah hal ini cukup? Karena saya pernah mendengar kalau mencuci baju itu bajunya dulu, terus air, habis itu airnya dibuang, kemudian baru air lagi dan deterjen, Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau dalam Syafi'i, Ustaz? Bagaimana tadi airnya, bajunya dipakai untuk kita mau mencuci pakaian ataupun baju, kemudian langsung disiram dengan kan kebanyakan gini Ustaz, kan kebanyakan kita nih Ustaz nyuci baju, habis setelah bajunya dimasukkan, setelah itu air beserta deterjen langsung. Iya. Terus saya pernah mendengar katanya kalau untuk mencuci baju itu lebih bagusnya bajunya dulu terus dimasukin terus kita masukkan air, setelah itu airnya dibuang dulu, habis itu baru air lagi dan dengan deterjen, Ustaz. Oh, baik. Di sini mungkin kita bisa memisahkan ya permasalahan menjadi dua bagian. Yang pertama, apakah pakaian kita hanya kotor saja ataukah pakaian kita bernajis? Banyak di antara kaum muslimin tidak bisa membedakan antara kotor dengan najis. Sesuatu yang kotor itu belum tentu najis. Sesuatu yang najis itu belum tentu kotor. Karena najis itu adalah hukum yang diletakkan oleh syariat kita, ya, bahwasanya sesuatu tersebut dinamakan sebagai sesuatu yang bernajis. Namun kotor itu hanyalah pandangan manusia saja. Misalkan kita katakan sesuatu yang kotor itu belum tentu najis. Tanah ataupun lumpur itu kotor. Kotor ya, semua sepakat lumpur itu kotor. Tapi Islam mengatakan lumpur ataupun tanah itu hukumnya najis atau suci? Suci. Itu di antara kekhususan umat Muhammad. Rasulullah mengatakan, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak ada seorang pun di antara para nabi diberikan 5 perkara ini. Di antaranya ialah وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرَكَهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ. Yang di antara kekhususan itu Allah mengatakan Allah menjadikan bagiku tanah itu sebagai tempat bersuci dan sebagai masjid. Tanah itu suci. Sehingga beliau mengatakan, dan siapapun di antara kaum muslimin itu mendapati waktu sholat, maka hendaknya dia sholat meskipun di tengah hutan maupun di sawah dan seterusnya. Intinya kita katakan tadi, tanah itu kotor dalam pandangan kita, tapi itu suci dalam pandangan syariat. Ya, contoh yang lain, kita katakan misalkan anjing yang cukup bersih ya, anjingnya orang kaya dan ya dirawat luar biasa. Air liurnya apabila terkena dengan pakaian kita, pasti kebanyakan orang menganggapnya ya bersih saja, karena itu kan anjing yang sudah terawat, anjing yang sudah bersih, dimandikan setiap hari misalkan. Pandangan kita itu bersih, tapi dalam syariat itu pandangannya adalah najis. Meskipun dia bersih, maka kotor tidak ada hubungannya dengan najis, dan najis tidak ada hubungannya dengan kotor, karena ada sesuatu yang kotor namun tidak najis, namun ada sesuatu yang bernajis namun dia tidak kotor. Nah, kembali kepada pakaian. Apabila pakaian kita tadi hanya sekedar kotor saja, gimana kotor ya, bau bekas keringat, ataupun di sela-sela pakaiannya ada bekas ya kotoran, misalkan daki dan seterusnya. Kita mencuci, maka tujuan kita mencuci itu bukanlah mengangkat najis, namun hanyalah ingin membersihkan pakaian kita. Maka cara yang bagaimanapun tidak masalah, karena baju kita tidak bernajis, namun hanya kotor. Ya, baik itu dimasukkan air terlebih dahulu kah, langsung bersama deterjen kah, terserah. Itu yang pertama. Kedua, jika seandainya pakaian kita bernajis,
pakaian kita bernajis. Misalkan kita katakan ada bekas kencing atau bekas madhi dan seterusnya. Baik, insyaallah mungkin ini jawaban terakhir ya, karena waktu kita hampir habis. Maka bersihkan terlebih dahulu najisnya dengan air sehingga pakaian kita bersih, baru kita menggunakan deterjen untuk pewangi pakaian tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, mungkin kita kembalikan kepada moderator kita, karena waktu kita telah habis. Semoga apa yang kita ambil pada hari ini ada manfaatnya bagi anak yang menyampaikan maupun bagi kita semua yang mendengarkan. Mohon maaf, tadi tujuan anak menjelaskan tadi kesimpulannya, kemudian kita bacakan di matan Abu Syuja'nya, namun ternyata waktu kita tidak cukup. Khair insyaallah. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Kami kembalikan kepada moderator. Masya Allah, tabarakallah sana, barakallah fit, atas penjelasannya yang luar biasa, penjelasan yang menarik bagi kami. Dan insya Allah untuk teman-teman yang ingin bertanya dan melakukan konsultasi di Janibil Fit, insya Allah bisa langsung mengirim pesan ke admin, dan insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga kajian pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan Allah SWT memberikan kemudahan kepada Fadilatul Ustaz Abu Abdullah hafizakallah wa ra'ak, jazakallah khairal jaza, wa nashkur jami' al-musyarikin fi hadha ad-dars, wa barakallahu fiikum, wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan adapun rekaman insyaallah akan kita kirim ke grup insyaallah, dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.